Kalau kemarin kita baru membahas jenis segi empatnya layang-layang dan jajar genjang, dalam video ini kita akan membahas dengan yaitu trapesium. Jadi sifat-sifat dari trapesium itu yang pertama memiliki dua buah garis sejajar tapi tidak sama panjang. Jadi memiliki dua buah sisi itu yang sejajar tapi tidak sama panjang. Misalnya yaitu sisi AB dengan sisi DC. Terus sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar berjumlah 180 derajat. Jadi di sudut A sama D kalau dijumlahkan itu merupakan berjumlah 180 derajat. Pada trapesium sama kaki, sudut yang berdekatan antara dua sisi yang sama panjang dan memiliki besar yang sama. Pada trapesium sama kaki, dua buah diagonal trapesiumnya sama panjang, berarti diagonal itu yang ini ya, A ke C, B ke D itu merupakan diagonal. Jadi diagonal antara A ke C sama B ke D itu panjangnya sama. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat pasang sisi yang berhadapan sejajar. Oke, kita akan masuk pada materi selanjutnya yaitu rumus keliling trapesium. Nah, rumus dari keliling trapesium itu adalah sisi A ditambah sisi B, sisi C tambah sisi D. Sesuai dengan pengertian dari keliling yaitu jumlah dari seluruh sisi yang mengelilingi sebuah bangun datar. Nah, karena trapesium itu memiliki beberapa jenis, maka di sini rumus untuk kelilingnya secara umumnya yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Di sini trapesiumnya A, B, C, D, maka di sini A tambah B tambah C tambah D. K sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Itu merupakan rumus dari keliling trapesium. Untuk lebih memahami materi tentang keliling trapesium, di sini Ibu punya contoh soal tentang keliling trapesium. KLM adalah trapesium sama kaki, di mana KL itu sejajar dengan sisi NM dan KN sama dengan sisi LM. Panjang sisi yang sejajar itu adalah 6 cm dan 14 cm. Jika tinggi trapesiumnya 3 cm, hitunglah kelilingnya. Nah, masih ingat ya bahwa pengertian keliling adalah jumlah dari seluruh sisi yang mengelilingi bangun itu. Nah, diketahui KL itu sama sejajar dengan NM 6 cm dan 14 cm dan tingginya 3 cm yang ditanya keliling trapesium. Sedangkan misalkan kita gambarkan trapesium ini seperti gambar ini, berarti sisi KN-nya belum kita ketahui. Sedangkan untuk mencari keliling, kita harus mengetahui semua sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Nah, untuk mencari sisi yang tidak diketahui, di sini coba Ibu potong sesuai dengan garis tingginya atau garis yang berwarna merah itu. Kita potong, maka dia akan membentuk sebuah bangun datar baru lagi, yaitu bangun datar segitiga. Nah, untuk mencari sisi lainnya, itu kalau segitiga kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, di mana sisi KO lah ya, kita kasih titiknya titik O. KO itu 4 cm, ON-nya itu 3 cm. Maka mencari KN sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Sama dengan akar 9 ditambah 16. Sama dengan akar 25. Akar dari 25 itu kan 5. Maka KN-nya itu 5 cm. Baru deh kita bisa mengerjakan kelilingnya. Rumus keliling KL tambah LM tambah MN tambah KN. Masukin aja nilai-nilainya 14 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5. Karena KN itu sisinya sama dengan LM, maka LM pun sisinya itu panjangnya 5 cm. Maka hasilnya adalah 30 cm. Jadi keliling dari trapesium itu materi selanjutnya yaitu tentang rumus luas trapesium. Nah, rumus dari luas trapesium itu kan adalah luas sama dengan A plus B dibagi 2 dikali T. Itu A itu merupakan sisi atas, B-nya sisi bawah, dan T-nya itu merupakan sisi yang tegak lurus atau tinggi. Jadi trapesium itu rumus luas secara umumnya itu luas sama dengan A tambah B per 2 dikali T. Langsung ke contoh soal trapesium, soal luasnya. Perhatikan gambar trapesium di bawah ini, tentukanlah luas dari bangun trapesium tersebut.
Di sini KL-nya itu 12 cm, MN-nya 10 cm, dan tingginya yang garis lurus itu merupakan 12 cm. Jadi itu tinggi ya, yang tegak lurus itu. Jadi langsung saja rumusnya L sama dengan A ditambah B per 2 dikali T. Atau AB-nya itu 10, terus B-nya 25, langsung kita masukin 10 ditambah 25 per 2 dikali 12. L sama dengan 10 tambah 25, 35 dibagi 2 dikali 12. 2 kan bisa dibagi sama 12, jadi kita coret 2-nya, jadinya 35 dikali 6. L sama dengan 210 cm persegi. Jadi, luas dari trapesium itu adalah 210 cm persegi. Lanjut, kita pada materi belah ketupat pada jenis belah ketupat segi 4 selanjutnya. Sifat dari belah ketupat itu yang pertama, keempat sisinya sama besar. Terus sudut yang berhadapan sama besar, bisa dilihat. Diagonalnya tegak lurus dan membagi yang sama besar. Sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Nah, belah ketupat adalah bangun jajar genjang yang sepasang sisinya berdekatan. Masuk langsung ke rumus keliling belah ketupat. Di sini ada belah ketupat. Karena ketupat itu memiliki 4 sisi, berarti sisi tambah sisi tambah sisi. Karena sisinya itu sama panjang, sama besar, maka di sini K sama dengan 4 kali S rumusnya. Karena sisinya sama panjangnya. Langsung ke contoh soal keliling belah ketupat. Yang pertama, diketahui belah ketupat berikut ini dengan AC 6, BD-nya 8, ada 9, tentukan kelilingnya. Nah, itu ketupat memiliki diagonal, AC itu diagonal ya sama DB-nya. Berarti kalau sisinya berarti 5. Berarti kita hanya butuh panjang sisinya. Jawabnya 4 kali S. S-nya itu kan 5, berarti 4 kali 5, 20 cm kelilingnya. Jadi keliling dari belah ketupat itu adalah 20 cm. Oke, selanjutnya yaitu tentang rumus luas belah ketupat. Sama kayak layang-layang, belah ketupat juga memiliki diagonal, yang warna merah itu diagonal 1, atau bisa juga disebut diagonal 2. Kalau diagonal itu bukan penamaan. Coba lihat ilustrasi di dalam kotak itu. Kalau dibuka, ternyata belah ketupatnya sama, akan membentuk sebuah bangun, yaitu bangun persegi panjang. Coba kita lihat lagi. Ya kan, akan membentuk bangun persegi panjang, di mana ketika dia ngebuka itu dia ada diagonal yang pertama atau yang berwarna itu setengah, yang berwarna merahnya utuh, maka luasnya sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, atau D1 dikali D2 sama dengan dibagi 2. Langsung ke contoh soal luas belah ketupat. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonalnya yaitu 20 cm dan 16 cm. Untuk mencari luas kan rumusnya setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Sekarang diagonal 1-nya udah diketahui, diagonal 2-nya pun udah diketahui, yaitu 20 dan 16. Di sini diagonal 1-nya 20 cm dan diagonal 2-nya 16 cm. Berarti L sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan L sama dengan setengah dikali 20 dikali 16. L sama dengan 160 cm persegi. Jadi, luas belah ketupat tersebut adalah 160 cm persegi. Sekarang masuk materi tentang persegi panjang. Nah, persegi panjang juga punya sifat-sifatnya kayak teman-teman yang lain. Sifat dari persegi panjang tersebut yang pertama, panjang sisinya yang berhadapan sama dan sejajar. Yang berwarna merah bisa dilihat itu sama dengan yang merah yang di bawah. Terus yang ibu beri warna kuning itu sama dengan yang warna kuning yang satunya lagi.
Terus keempat sudutnya siku-siku kalau dia persegi panjang. Panjang diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Diagonal itu yang warna biru itu ya. Itu merupakan diagonal dari persegi panjang. Jadi kesimpulan dari persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Atau keempat sudutnya emang siku-siku bentuknya. Lanjut ke rumus keliling dari persegi panjang. Panjang itu persegi panjang itu memiliki panjang dan lebar. P itu panjang kali lebar. Maka karena di sini ada keliling AB per BC per tambah CD tambah DA atau P tambah L tambah P tambah L sama dengan 2P ditambah 2L, maka K sama dengan 2P tambah L. Panjang tambah lebar. PL itu panjang, L itu lebar. Langsung saja kita kepada contoh soalnya agar lebih memahami dari materi ini. Sebuah persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebarnya 7 cm, berapakah keliling persegi panjang tersebut? Yang diketahui dari soal ini apa? Ya, dia memiliki panjang 5 dan lebarnya 7. Berapa kelilingnya? Diketahui. Karena mencari keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali P tambah L, dan P-nya udah diketahui, L-nya diketahui, berarti kita langsung saja K sama dengan 2 kali P tambah L. 2 dikali 5 tambah 7. 2 sama dengan 2 kali 12. K sama dengan 24 cm. Jadi keliling persegi panjangnya adalah 24 cm. Selanjutnya yaitu tentang rumus luas persegi panjang. Nah, ingat ya bahwa persegi panjang itu punya panjang dan lebar. Berarti kalau kita mencari luasnya, itu tinggal kita kali P dikali L. Atau panjang kali lebar. Sebenarnya persegi panjang ini adalah sebuah materi yang sudah dipelajari waktu SD juga. Jadi untuk lebih mengulang aja. P kali L. Contoh soal luas persegi panjang. Yang pertama, sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebarnya 15 cm. Tentukanlah luasnya. Tentukanlah luasnya. Penyelesaiannya diketahui panjangnya 10, lebarnya 15, dan yang ditanya luasnya. Untuk mencari luas itu P kali, rumusnya P kali L, karena panjang dan lebarnya udah diketahui, maka kita langsung P-nya 10, L-nya 15. 10 dikali 15, 150 cm persegi. Jadi, luas dari persegi panjang adalah 150 cm persegi. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang persegi. Persegi memiliki sifat-sifat. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar. Terus semua sudutnya siku-siku, sama kayak persegi panjang tadi juga sudutnya siku-siku. Semua sisinya sama panjangnya. Diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Diagonalnya saling berpotongan dan tegak lurus. Kalau persegi, dia diagonalnya saling berpotongan dan bentuknya tegak lurus. Dilihat dari terbentuknya sudut siku-siku. Diagonalnya membagi sudut yang sama besar. Bisa dilihat dari gambar. Sudut yang berwarna merah itu bisa dipotong menjadi sama besar oleh diagonal, salah satu diagonal. Jadi persegi adalah persegi panjang yang memiliki 4 sisi dan sama panjang dan 4 titik sudut. Rumus keliling persegi. Nah, yang pertama kita akan membahas rumus keliling persegi. Karena persegi itu memiliki sisi yang sama panjang dari sifatnya, maka rumus keliling kan S tambah S tambah S tambah S. Langsung saya berarti K kali 4S. Kenapa 4? K sama dengan 4 kali S karena persegi memiliki sisi yang sama panjang. Sisinya kan ada 4, berarti 4 kali S. Langsung ke contoh soal keliling persegi. Jika sebuah persegi memiliki panjang sisinya 17 cm, maka berapakah keliling dari persegi tersebut? Sudah diketahui nih panjang sisinya 17. Maka untuk mencari kelilingnya tinggal K sama dengan 4 kali S. Karena S-nya merupakan 17, berarti 4 kali 17 sama dengan 65 cm. Jadi keliling dari persegi itu adalah 68 cm. Selanjutnya rumus luas persegi.
Karena di sini persegi punya sisi yang sama, maka luasnya, rumus luas dari persegi itu sisi dikali sisi. Contoh soalnya langsung aja biar lebih mengerti. Sebuah lapangan berbentuk persegi memiliki panjang sisinya lapangan 8 meter, maka berapa luas dari lapangan tersebut? Sisi lapangannya 8 meter, berarti sisi kali sisi, 8 dikali 8 sama dengan 64 meter persegi. Jadi luas dari persegi adalah 64 cm persegi. Sekian video dari Ibu, terima kasih telah menonton. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.